Inspirasi firman sinar kasih. Sesuai standar Allah. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam pelbagai kegiatan masyarakat, ada standar yang harus dipenuhi, yang bentuknya bisa berupa undang-undang dan peraturan mengenai pengujian emisi gas buang, uji kir kendaraan, standarisasi pendidikan melalui akreditasi, standarisasi kandungan makanan dan obat oleh BPOM, dan sebagainya. Semua orang tentu ingin memenuhi standar-standar tersebut. Bagaimana dengan standar kerohanian kita? Secara berurutan, Rasul Paulus menyatakan beberapa hal penting berkaitan dengan keberadaan kita sebagai orang percaya. Diawali dengan pemilihan oleh Allah atas kita sebelum dunia diciptakan. Kemudian, penentuan atau penetapan supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Berarti, Yesus Kristus adalah standar Allah untuk pembentukan karakter kita. Ada orang yang merasa dirinya sudah berbuat baik, hidup benar, saleh, setia, rendah hati, dan keunggulan rohani lainnya, tetapi hanya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain, itu tidak cukup. Pembandingan harus dilakukan langsung dengan standar Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sudahkah kita berbuat baik, hidup benar, saleh, setia, rendah hati, seperti Yesus Kristus? Tentu untuk bisa memenuhi standar rohani tersebut, tidak bisa kita capai dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus yang mengajar dan membimbing kita kepada seluruh kebenaran, mengingatkan kita terhadap firman Allah, dan menguatkan kita dalam menjalani proses menuju pemenuhan standar Allah itu. Hanya jika Roh Kudus menolong kita, maka kita mampu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji.
percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu kepada kami. Terima kasih selama ini Engkau telah menyertai kami dan memberikan pertolongan bagi kami sepanjang waktu setiap hari. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami, menolong kami dari setiap persoalan dan pergumulan kami. Tuhan Yesus, karena kasih dan cintamu kepada kami, Engkau melimpahi berkat kepada kami dan menopang kami dalam segala hal. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, dan pelayanan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan itu semuanya untuk melayani, memuliakan nama-Mu, dan dapat menjadi berkat buat orang lain. Bapa yang baik, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah segenap masyarakat Indonesia untuk hidup bersatu dalam kerukunan, di tengah segala perbedaan yang ada. Jangan kiranya mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh berita-berita bohong, serta hasutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya gereja-gerejamu dapat senantiasa berperan aktif dalam menabur kasih di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Berkatilah pelayanan Gia Jemaat Penggading, baik dalam pelayanan peribadahan maupun pelayanan diakonia bagi jemaat dan masyarakat sekitar. Kami memohon, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, agar setiap jemaat-Mu yang sakit boleh disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang berkekurangan Engkau berkati dengan penuh kelimpahan seturut kasih setia-Mu. Kami juga menaikkan doa buat kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading, STEP. Berkatilah program pendidikan yang diselenggarakan untuk membentuk anak-anak-Mu menjadi pemimpin yang berkualitas, bijaksana, dan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Bapa yang di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.